Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, kalau kita tidur biasanya di samping kita adalah rosario. Kalau mau berdoa di waktu malam kita sudah siap, itu kebanyakan orang. Atau HP, kalau bangun tidur langsung buka HP. Apakah status saya sudah dikomen orang? Apakah status saya sungguh-sungguh sudah menjadi topik pembicaraan atau viral, dan kecewa kalau ternyata belum ada yang ngomentari, belum ada yang like, dan seterusnya. Bahkan ada ibu-ibu yang tidak bisa tidur sampai pagi ketika tahu bahwa sudah berjam-jam pasang status, tidak ada komen satupun. Karena komenmu adalah harga diriku. Ini dengan model HP sekarang, WA, Android, Instagram, dan seterusnya. Dan kemudian Facebook. Komenmu adalah harga diriku. Kalau kamu tidak komen, maka saya tidak bisa tidur. Kalau kamu komen tapi negatif, saya tambah menderita, tidak bisa tidur. Saudara-saudari yang terkasih, di zaman sekarang memang aneh. Tetapi untuk saya yang menarik, di tempat tidur saya selalu sampingnya itu selalu saya siap timbangan badan, ya, timbangan badan. Karena saya ini sudah berjuang lama untuk diet. Ya, dulu dalam waktu 2 bulan, 1,5 bulan saya bisa turun 14 kilo. Tetapi setelah pindah tugas, saya naik lagi 8 kilo. Kemudian saya turun lagi sampai 16 kilo dalam waktu 2 bulan. Tetapi setelah pindah, naik lagi. Sekarang ini konstan di 102 kilo. 102 kilo, tidak turun-turun. Setiap pagi bangun tidur, yang saya lakukan adalah langsung nimbang badan. Semoga turun, walaupun hanya 2 ons. Tetapi ternyata itu pun tidak turun-turun. Konstan selalu 102. Maka saya membayangkan kalau nanti saya ini tidak minta, tentu saja saya mintanya dan teman-teman semua saudara-saudari mendoakan saya sehat. Tetapi kalau saya misalnya jalan kaki kemudian kesandung dan jatuh, siapa yang gendong? Ya, 102. Digendong 4 orang saja sudah mereka setengah mati. Apalagi cuma 2 atau 3 orang karena badan saya berat sekali. Nah, ini kekhawatiran saya. Bagaimana saya bisa mengecilkan perut saya sekaligus juga menurunkan berat badan saya. Naik turun, naik turun. Prestasi yang bagus 93 kilo, tetapi sekarang naik lagi 1 tahun di di Pemalang ini. Saudara-saudari yang terkasih, Injil hari ini bicara tentang Yesus yang sedang mengajar. Di situ ada orang Farisi, ada ahli-ahli Taurat, ada orang-orang Yahudi, pemuka-pemuka agama, dan masyarakat umum. Tiba-tiba orang datang membawa pasien, orang sakit, digotong dengan tilam atau digotong dengan tempat tidurnya. Dan bayangkan, tentu saja pasien itu zaman Yesus langsing-langsing. Kalau 102, bagaimana orang bisa menggotong tempat tidur sekaligus orangnya? Karena banyak orang yang mendengarkan Yesus ketika mengajar, sehingga pintu jendela tidak ada ruang lagi untuk masuk mendekati Yesus. Maka ada orang yang mengangkat orang sakit itu, didekatkan pada Yesus. Kemudian Yesus melihat, oh ternyata orang lumpuh. Langsung Yesus mengatakan, dosamu diampuni. Nah, tentu saja ini membuat heboh orang-orang Farisi, orang-orang ahli Taurat. Dia mengatakan, dia menghujat Allah. Siapa yang berhak untuk mengampuni dosa kecuali Allah? Hanya Allah. Kenapa dia mengampuni dosa? Maka Yesus mendengarkan hujatan mereka, kritik mereka. Yesus mengatakan kemudian dalam pengajarannya, mana lebih mudah mengatakan bangunlah, berjalanlah, atau
dosamu diampuni. Mana yang lebih mudah? Tetapi supaya kamu tahu, saya menekankan kepadamu, supaya kamu tahu bahwa di dunia ini, Anak Manusia juga berkuasa mengampuni dosa orang. Maka saudara-saudari yang terkasih, Yesus melanjutkan dengan bukti kuasanya. Bangunlah, angkatlah tilammu, dan pulanglah ke rumahmu. Maka dia pun, orang yang lumpuh, sudah lama lumpuh itu, bangun. Kemudian membawa tilam, bergirang bergembira, kemudian lari pulang ke rumahnya, memuliakan Tuhan. Banyak orang yang melihat sebagai saksi mata, kagum melihat karya Yesus itu, dan mereka pun percaya. Saudara-saudari yang terkasih, banyak orang dengan reaksi macam-macam. Peristiwanya satu, yaitu Yesus menyembuhkan orang lumpuh yang digotong dan kemudian bangkit untuk membawa tilamnya dengan penuh kegembiraan. Pasti orang yang disembuhkan gembira setengah mati. Pasti keluarga yang disembuhkan gembira setengah mati. Kemudian orang Farisi dan orang-orang ahli Taurat yang merasa tersaingi pengaruhnya, dia kacamatanya negatif. Bagaimana dia mengampuni dosa orang, dia menghujat Allah, dia selalu mengkritik, menjelekkan Yesus, dan tidak pernah melihat positifnya yang diajarkan Yesus, walaupun dengan mukjizat-mukjizat penuh kuasa dan juga wibawa. Banyak orang yang terpengaruh. Ada yang percaya dalam Injil tadi ditulis karena Injil itu untuk pewartaan kabar gembira Tuhan. Banyak orang percaya melihat itu semua. Tetapi tentu saja ada orang-orang yang di pihak orang Farisi, pemuka-pemuka Yahudi tadi, mukanya masam, tidak suka bagaimana orang ini menghujat Allah. Dia penipu ini, dia pasti menyembuhkan dengan kuasa-kuasa kejahatan karena dia menghujat Allah. Maka saudara-saudari yang terkasih, kita coba nikmati kalau kita merenungkan bagaimana peristiwa Yesus menyembuhkan orang lumpuh ini. Pelan-pelan kita lihat mukanya, kita lihat reaksi wajahnya, kita lihat suasananya. Kalau kita doa kontemplasi, itu seperti itu. Seperti melihat televisi, bagaimana orang banyak berkerumun di sekitar Yesus, termasuk orang Farisi. Bagaimana orang Farisi hanya mencurigai Yesus walaupun ikut berkerumun, tetapi tidak mendengarkan pengajaran Yesus. Bagaimana keluarga atau kerabat orang yang lumpuh itu dengan susah payah, tetapi penuh semangat dan harapan, menggotong orang lumpuh itu. Dan bagaimana reaksi mereka ketika Yesus menerima. Bahkan ketika Yesus mengatakan, bangkitlah, angkatlah tilammu, berjalanlah, pulanglah. Mereka langsung gembira, bersorak kegirangan, kegembiraan karena saudaranya, karena sahabatnya, karena ada orang yang disembuhkan oleh Yesus dalam kegembiraan itu. Juga kita amati wajah-wajah orang Farisi yang semakin khawatir karena pengikut-pengikutnya direbut oleh pengikut Kristus. Karena pengikut-pengikutnya lari kepada Kristus. Karena pengikut-pengikutnya mulai tidak percaya kepada mereka yang tidak punya wibawa dan kuasa. Mereka selalu mencurigai Yesus. Mereka marah ketika Yesus semakin mempunyai banyak pengikut. Dan mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Hanya menanti waktu supaya menjatuhkan Yesus. Orang banyak. Coba kita amati wajah-wajahnya satu persatu. Kegembiraan juga ada. Takjub disebutkan, mereka yang melihat itu takjub akan peristiwa itu. Mereka percaya. Sebagian besar mulai percaya. Oh, Yesus ternyata punya kuasa. Yesus ternyata punya kekuatan. Mulai percaya, walaupun masih plin-plan, bisa ke sana kemari. Ada yang kalau saya menguntungkan ikut Yesus, saya akan ikut.
Tapi kalau saya menguntungkan ikut orang Farisi, saya akan ikut orang Farisi. Maka saudara-saudari yang terkasih, dalam masa-masa Advent ini, kita memasuki Advent minggu kedua, kita akan melihat peristiwa-peristiwa di mana Yesus menyembuhkan orang itu. Kita melihat bagaimana reaksi-reaksi, wajah-wajah, tetapi juga ungkapan hati orang-orang banyak itu yang ada di sekitar Yesus. Lalu kita bertanya pada diri kita sendiri, apakah dengan kesembuhan orang, kita ikut juga takjub, ikut juga bergembira, ikut juga merasakan Tuhan yang penuh kuasa dan wibawa, dan kita percaya kepadanya, mulai membersihkan diri, mulai mendekatkan diri kepada Tuhan? Ataukah kita seperti orang Farisi, justru cemburu, justru iri, justru tidak suka ketika orang lain diberkati Tuhan, ketika teman kita, ketika orang tetangga kita mendapatkan rahmat, dan kita malah mencurigai, kita malah tidak suka menyebarkan berita-berita yang tidak benar, sehingga kita pun tidak seperti dikatakan Yohanes dalam bacaan minggu kemarin. Luruskanlah jalan Tuhan, yang terjal akan dipotong dan diuruk, yang belak-belok akan diluruskan. Dengan demikian, kita pun akan ikut kegembiraan surgawi ketika ada orang-orang di sekitar kita merasakan berkat Tuhan yang melimpah. Dan kita bisa belajar, terpengaruh bahwa orang-orang yang gembira karena imannya kepada Tuhan, itu menjadi semacam menular dalam diri kita. Dan kita pun semakin bergembira juga melihat orang-orang selalu diberkati Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, salam kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.